Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safina Moraska dari kelas 11 IPA 3 akan mempresentasikan jurnal penelitian yang berjudul Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja oleh Maudy Prita Amanda, Sahadi Suhaedi, dan Meilani Budiarto Santoso dari Fakultas Fisip Universitas Pajajaran. Bab 1. Pendahuluan. Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih menjadi masalah yang kompleks dan urgent. Dalam kurun waktu 1 dekade, penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat. Dengan adanya peningkatan itu, maka akan timbul banyak kejahatan dengan pola yang berbeda. Tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan, tapi ke daerah pedesaan juga. Pengguna narkoba di kalangan remaja dinilai memprihatinkan. Tidak hanya itu, angka pengguna narkoba di ibu kota DKI Jakarta sangat tinggi. Berdasarkan Badan Narkotika Nasional atau BNN, 2,2% dari populasi orang di Indonesia telah mengonsumsi narkoba. Di Pulau Jawa terdapat 500 orang yang menyalahgunakan narkoba. Pada Provinsi DKI Jakarta terdapat 7% orang yang menyalahgunakan narkoba dan merupakan nilai yang paling tinggi. Di kota-kota lain hanya selisih 4,8% dari DKI Jakarta. Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa di antaranya karena Indonesia berada di antara 3 benua dan adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan dengan mudahnya orang mengakses bagaimana cara mendapatkan narkoba. Perilaku remaja menjadi aksi nyata adanya penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba ini menjadikan remaja tidak menaati norma-norma dan peraturan yang ada di lingkungan. Menurut Libertus Jahani dan Antoro pada tahun 2006, penyebab terjerumusnya orang dapat menyalahgunakan narkoba yang pertama ada faktor internal. Faktor internal itu faktor yang berasal dari diri kita sendiri atau di lingkup dalam hidup kita. Yang pertama ada kepribadian, yang kedua ada keluarga, yang ketiga ada ekonomi. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri kita. Seperti yang pertama ada pergaulan, yang kedua ada sosial. Yang kedua tinjauan pustaka. Narkoba. Narkoba adalah zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia baik secara diminum, dihirup, atau disuntikan, yang dapat mengubah pikiran, suasana hati, dan perilaku seseorang. Menurut pengaruhnya, para medis mengelompokkan narkoba ini menjadi 2 macam atau 2 kelompok. Yang pertama ada kelompok narkotika. Kelompok narkotika ini pengaruhnya menimbulkan euforia, rasa ngantuk berat, penciutan pada pupil, kejang-kejang jika overdosis, sesak nafas, mudah marah, gemetar, dan berkeringat. Obatnya seperti kodein dan hidromorfin. Kelompok yang kedua ada kelompok depresan. Jenis obat ini biasanya digunakan oleh para medis untuk mengurangi rasa sakit dan biasanya digunakan pada proses pembedahan. Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkoba dibagi menjadi 18 dalam 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang pertama ada narkotika. Menurut Sudorjo Dirjosisworo 1986 bahwa narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, dan hayalan. Sifat tersebut dapat ditemukan pada pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan dan menghilangkan rasa sakit, dan lain-lain. Yang kedua ada psikotropika. Menurut Sudorjo Dirjosisworo 1986 adalah zat yang merupakan narkotika yang memiliki efek psikoaktif melalui pengaruh selektif pada saraf pusat yang menyebabkan perubahan aktivitas normal dan perilaku. Yang ketiga ada zat adiktif lainnya. Zat adiktif lainnya ini bukan narkotika ataupun psikotropika, tapi dapat membuat yang menggunakan itu berubah, perasaannya berubah atau suasana hatinya berubah. Yang pertama ada rokok,
Yang kedua ada alkohol dan minuman yang memabukkan lainnya. Yang ketiga ada lem kayu dan zat lainnya yang ada remaja. Remaja menurut WHO didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Batasan usia remaja dari umur 12 tahun sampai 24 tahun. Menurut Lembaga Pengadilan Amerika, kenakalan remaja biasanya dilakukan pada umur 15 tahun sampai 18 tahun. Masa remaja biasanya ditandai dengan perubahan fisik, emosi yang mulai meningkat, adanya labil, kemudian mulai ada rasa ingin tahu dan ingin mengenal sesuatu lebih jelas atau lebih dalam, dan melakukan apapun yang dia ingin tanpa ada. Kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal dalam menjalani proses perkembangan jiwanya. Remaja ini berlangsung begitu cepat dengan perkembangan fisik, psikis, dan emosi. Wujud dari konflik-konflik yang dia alami, trauma yang mereka alami, atau ada tindakan yang tidak menyenangkan dari lingkungan dapat menyebabkan remaja-remaja ini melakukan kenakalan. Menurut Sunarwiyati 1986, bentuk kenakalan remaja dibagi menjadi 3. Yang pertama, kenakalan biasa. Yang kedua, kenakalan yang menimbulkan kejahatan. Yang ketiga, kemudian penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Masa remaja merupakan masa transit dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Masalah utama remaja biasanya adalah mencari jati diri. Nah, remaja ini dikelompokkan pada anak-anak yang merasa sudah besar. Namun, dorongan ini justru sering kali menjerumuskan remaja pada masalah-masalah yang serius seperti narkoba. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang ini pada generasi muda dapat membuat mereka melanggar aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Karena itu, para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melihat peluang itu dan mereka mulai mendekati remaja karena mereka tahu kalau remaja fisik dan psikologisnya belum cukup kuat untuk menolak penggunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba ini yang digunakan oleh remaja dapat merusak masa generasi berikutnya dan dapat menimbulkan rasa rugi pada diri sendiri, keluarga, negara, dan juga faktor penyebab seseorang khususnya remaja menjadi pecandu atau pengguna zat terlarang narkoba. Yang pertama, ingin terlihat gaya. Zat terlarang jenis tertentu dapat membuat pemakainya menjadi lebih berani dan keren, percaya diri, kreatif, dan santai. Efek keren yang dilihat oleh orang lain ini sangat diinginkan oleh remaja yang ingin terlihat keren, jadinya dia menggunakan narkoba. Yang kedua, ada solidaritas kelompok. Sekelompok orang yang mempunyai tingkat kekerabatan yang tinggi antara anggota biasanya memiliki nilai solidaritas yang tinggi. Jika ketuanya memakai narkoba, maka kelompoknya akan menggunakan narkoba juga dengan alih-alih solidaritas. Yang ketiga, menghilangkan rasa sakit. Seseorang yang menggunakan narkoba biasanya digunakan untuk penghilang rasa sakit karena dia sudah menggunakan narkoba. Apabila dia berhenti menggunakan narkoba, maka ada organ tubuhnya yang merasa sakit, jadi dia tetap melanjutkan penggunaan narkoba itu untuk menghilangkan rasa sakit yang dia rasa. Yang keempat, coba-coba atau ingin tahu. Ini sifat murni remaja, ingin tahu dan selalu penasaran. Dia ingin tahu apa itu narkoba. Sebelum dia mencobanya, dia tidak akan berhenti. Jadi, kenapa remaja lebih condong melakukan penyalahgunaan narkoba atau penggunaan narkoba? Karena sifat keingintahuannya dan penasaran. Kelima, ikut-ikutan. Orang yang sudah menjadi korban narkoba biasanya akan mengajak temannya yang belum menggunakan narkoba untuk memakai narkoba agar dia bisa menggunakan narkoba itu bersama-sama. Yang keenam, menyelesaikan masalah atau beban. Biasanya anak muda ini suka stres dengan
cara mereka untuk menghilangkan beban, mereka pikir dengan narkoba. Makanya banyak anak remaja yang menggunakan ini untuk menghilangkan stres. Yang ketujuh, menghilangkan rasa bosan atau penat. Karena aktivitas yang dia lakukan sehari-hari sudah membuat dia bosan, dia ingin melakukan aktivitas baru yang belum pernah dia coba. Dan apabila ada teman yang sudah menggunakan narkoba, dia diajak atau ditawari, maka dia akan sangat tertarik karena dia merasa aktivitas yang dia lakukan selama ini mencari tantangan atau kegiatan yang beresiko. Remaja ingin terlihat keren, ingin dipuji orang karena melakukan sesuatu yang menantang atau memiliki kegiatan yang beresiko yang orang lain tidak berani mencoba. Dengan menggunakan obat terlarang agar bisa menjadi hebat, penuh tenaga, dan penuh percaya diri. Yang kesembilan, merasa dewasa. Pemakaian zat terlarang yang pada anak masih muda terkadang ingin dianggap dewasa oleh orang lain agar hidupnya bebas. Mereka melihat orang dewasa itu memiliki kehidupan yang bebas. Mereka ingin memiliki kehidupan yang bebas sehingga mereka berpikir untuk menggunakan narkoba. Nah, secara umum dampak kecanduan narkoba ini dapat terlihat pada fisik, psikis, dan sosial seseorang. Apabila remaja ini menggunakan narkoba, fisiknya juga akan berubah, seperti dia akan lebih mudah lesu, tidak bersemangat. Kalau misalnya dia tidak mengonsumsi narkoba, dia akan terlihat uring-uringan. Kemudian pada psikis ya, kalau psikisnya ini dia jadi lebih sering stres, terus tidak jelas, labil. Terus ada yang sosial. Kalau dampak sosialnya akan terlihat saat dia melakukan kegiatan sosial di lingkungannya, seperti dia tidak mengikuti norma-norma yang ada, peraturan yang ada, dia melanggarnya karena dia merasa dia sudah besar dan dewasa dan tidak ingin. Berdasarkan efek yang ditimbulkan, menurut Budianto, penyalahgunaan narkoba dibagi menjadi 3. Yang pertama ada depresan, yaitu menekan sistem syaraf pusat yang mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakaian tidur dan tak sadarkan diri. Yang kedua ada stimulan. Stimulan ini merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan serta kesadaran. Yang ketiga halusinogen. Halusinogen ini efek utamanya adalah mengubah persepsi atau mengakibatkan halusinasi. Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkoba adalah suatu masalah yang sangat kompleks. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua ada sekunder. Kalau sekunder ini upaya penyembuhan yang meliputi pertama, fase penerimaan awal antara 1-3 hari dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental. Yang kedua, fase detoksifikan dan terapi komplikasi medik antara 1-3 minggu untuk melakukan pengurangan ketergantungan bahan-bahan adiktif secara bertahap. Yang terakhir ada penanggulangan dengan cara tertier, yaitu upaya untuk merehabilitasi mereka yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan. Tahap ini biasanya terdiri atas yang pertama fase stabil dan yang kedua fase sosialisasi. Selain itu, ada pembahasan atau pendapat yang menjelaskan bahwa ada 3 upaya pendekatan yang lebih mudah. Yang pertama adalah dengan pendekatan religius. Biasanya remaja yang melakukan penyalahgunaan narkoba dianggap jauh dari sikap religius. Maka dengan penyembuhan religius ini diharapkan remaja jadi memiliki sikap dan jiwa yang lebih religius dari. Yang kedua ada pendekatan psikologis. Dengan pendekatan ini, mereka yang belum terjamah narkoba diberikan nasihat dari hati ke hati oleh para orang terdekat. Adapun bagi mereka yang telah larut dalam narkoba, melalui pendekatan ini dapat diketahui apakah mereka masuk ke dalam kategori pribadi yang ekstrovert atau introvert. Dengan mengetahui latar belakang kepribadian mereka,
Maka pendekatan ini diharapkan mampu mengembalikan mereka pada kehidupan nyata dan menyusun kembali perjalanan hidup sebelumnya yang mulai runtuh sehingga menjadi utuh kembali. Yang terakhir ada pendekatan sosial. Dengan menciptakan lingkungan keluarga dan masyarakat yang positif, hal ini dapat dilakukan melalui komunikasi dua arah, bersikap terbuka dan jujur, mendengarkan dan menghormati pendapat orang lain dengan baik. Kesimpulan, masalah penyalahgunaan narkoba atau nafzah khususnya pada remaja adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya dan suatu bangsa pada umumnya. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya dan bisa merusak susunan saraf yang bisa merubah suatu kepribadian seseorang. Narkoba merupakan sumber dari tindakan kriminalitas yang merusak norma dan ketentraman umum dan dapat menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi pada tubuh baik secara fisik atau psikologis. Kemudian, pengaruh narkoba sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Pencegahan penyalahgunaan narkoba bukanlah menjadi tugas sekelompok orang saja, melainkan juga tugas semua orang atau bersama. Peran orang tua dalam keluarga dan juga dari peran pendidikan di sekolah sangatlah besar pengaruhnya dalam pencegahan penanggulangan narkoba pada remaja. Penanganan dini bagi para penyalahguna narkoba sangat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.